pagi anak-anak. Pagi Pak. Baik, adik-adik sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Saya rasa semua sehat-sehat ya. Baik, sebelum kita mulai belajar kali ini, alangkah baiknya kelas kita siapkan dulu ya. Tolong kelas disiapkan. Baik Pak. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita membaca doa. Itu doa. Alhamdulillah. Baik, sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Tolong yang namanya disebut yang hadir ya. Ya Pak. Muhammad Yusran hadir Pak. Syarina, supaya anak ini malas. Kasyuni apa juga Rahma hadir. Lisa, oh ya izin ke mana? Lisa izin ke mana? Izin katanya di ininya bagian sana. Oh ya lain kali kita izin sama bapak ya. Baik, semua siswa ada 32 ya. Yang hadir hanya 29. Oke baik. Sebelum Bapak memulai, Bapak ingin mengecek apakah kalian ingat pelajaran pada pekan kemarin? Siapa yang ingat? Rupanya kalian sudah lupa ya. Oke baik, di sini pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang novel. Nah di sini kita belajar tentang kade juga di 8, yaitu menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Nah di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu pengertian novel. Nah di sini novel merupakan teks fiksi yang menceritakan kehidupan panjang satu atau beberapa orang tokoh dengan berbagai masalah di dalamnya. Kemudian tentunya kita harus mengetahui apa sih fungsi novel. Nah, di sini fungsi novel itu memberikan hiburan atau rasa senang. Kemudian kita akan memperoleh kenikmatan batin dengan membaca novel tersebut. Nah, di sini coba diperhatikan ya. Nah, di sini dengan membaca novel kita seolah-olah menjalani kehidupan bersama tokoh-tokoh dalam novel tersebut. Nah, jadi ketika tokoh utama mengalami kesenangan, kita pun turut senang. Kemudian ada pun fungsi kedua yaitu kita bisa belajar tentang kehidupan. Dan sini kita bisa lebih bijak dalam menghadapi beragam peristiwa yang mungkin kita hadapi. Kemudian kita beralih pada pembahasan selanjutnya yaitu menafsir pandangan pengarang dalam novel. Di sini siapa yang pernah baca novel? Saya Pak. Novel apa yang pernah kalian baca? Habibie dan Ainun. Keren ya. Novel Habibie dan Ainun itu memang novel yang sangat keren. Kemudian di sini menafsir pandangan pengarang dalam novel. Dengan panjangnya cerita dalam novel, tentunya banyak informasi yang kita peroleh di dalamnya. Informasi tersebut berupa pandangan pengarang tentang nilai kehidupan, seperti pentingnya keyakinan beragama, kemudian pentingnya kejujuran, kemudian pentingnya saling kerjasama, serta saling menghargai adat istiadat dan budaya. Di sini Bapak akan membacakan sedikit kutipan novel yang berjudul Siti Nurbaya dan pengarang Marat Rusli. Di sini Bapak akan membacakannya ya. Tolong disimak baik-baik ya. Oke baik. Di sini kebanyakan perempuan yang jatuh ke tangan dangdut ini semata-mata karena uangnya saja. Sebab lain daripada itu tak ada yang dapat dipandang padanya. Rupanya buruk,
umurnya telah lanjut, pakaian dan rumah tangganya kotor, adat dan kelakuannya kasar dan bengis, bangsanya rendah dan kepandaiannya pun tak ada. Selain daripada itu, kepandaian ia pandai dalam berdagang. Di sini kutipan novel dari Mark Rusli. Kemudian kita akan membahas cuplikan novel tersebut. Di sini novel tersebut menggambarkan kehidupan yang menempatkan laki-laki kaya sebagai pemilik kekuasaan. Coba diperhatikan dulu, jangan ribut ya. Oke, baik. Walaupun wajahnya tidak tampan dan usianya sudah lanjut, asal punya banyak uang, seorang laki-laki dapat memikat banyak wanita. Kemudian untuk memperoleh gambaran tentang budaya yang utuh, kita perlu memahami novel tersebut secara keseluruhan. Kemudian kita beralih pada pembahasan selanjutnya. Terlebih dahulu, apakah semua paham apa yang Bapak jelaskan? Paham, Pak. Ya. Kemudian kita beralih pada pembahasan selanjutnya, yaitu menyajikan hasil interpretasi novel. Di sini dalam menginterpretasi berarti menafsirkan atau memaknai isi suatu novel, sehingga kita dapat memperoleh sejumlah manfaat, misalnya memperoleh rasa senang dan tertidur setelah membaca dan memaknai novel. Diperhatikan dulu kemudian ada beberapa daya tarik dari suatu novel. Ada beberapa ya, di antaranya itu tema cerita yang khas, kemudian konflik yang menegangkan, watak tokoh yang membuat kita terkagum-kagum, kemudian alurnya yang apa? Yang penuh kejutan. Kemudian yang kelima, perjuangan dalam tokoh yang membuat kita terharu. Misalnya perjuangan tentang pahlawan. Misalnya kita membahas tentang novel dalam novel suatu pahlawan. Di sini perjuangannya membuat kita sangat terharu dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian adapun daya tarik yang terakhir atau yang keenam, yaitu pandangan pengarang tentang nilai kehidupan yang menggetarkan. Kemudian kita beralih pada pembahasan selanjutnya. Terlebih dahulu Bapak akan kembali membacakan cuplikan suatu novel. Di sini Bapak akan bacakan ya. Tolong disimak ya. Iya, Pak. Baik. Di sini Jimrong adalah seorang yang membuat kami takjub dengan macam keheranan. Pertama, kami heran karena beliau seorang habis. Dia selalu diantar seorang pendeta. Sebetulnya beliau adalah seorang pastor karena beliau seorang Katolik. Tapi kami memanggilnya pendeta Giovanni. Rupanya setelah sebatang kara dia menjadi anak asuh sang pendeta. Namun pendeta berdarah hitam itu tak sedikit pun bermaksud dengan versi keyakinan Jimron. Beliau malah tak pernah telat jika mengatakan Jimron mengaji ke masjid. Di sini nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam teks, ada dua nilai kehidupan yang dapat kita petik dari teks tersebut. Yang pertama, nilai religius. Ada yang tahu nilai religius itu apa? Nilai tentang agama. Di sini nilai tentang religius itu dapat kita lihat dalam diri seorang Jimron. Kemudian yang kedua yaitu nilai sosial. Di sini nilai sosial dapat dilihat dari dalam diri seorang pendeta. Ada yang tahu pendeta itu apa? Artinya kalian tidak tahu ya? Coba dibaca baik-baik. Pendeta itu apa ya? Kemudian di sini kita akan menafsirkan pandangan pengarang dalam cuplikan novel Jimrong tadi. Dan di sini pengarang menggunakan tokoh Jimrong dalam novel Sang Pemimpi. Di sini Sang Pemimpi mencerminkan tokoh yang taat beragama dengan mengaji setiap hari. Di sini semua mengaji ya? Iya, Pak. Baik.
Kemudian walaupun dia hidup di lingkungan agama yang berbeda, yaitu agama Katolik, dan di sini pengarang juga menghadirkan cerminan toleransi. Ada yang tahu toleransi itu apa? Saling menghargai satu sama lain. Bisa kita ya. Itu apa? Toleransi itu apa? Nah, kemudian pengarang juga menghadirkan cerminan toleransi dan jiwa sosial yang melalui tokoh seorang pendeta. Nah, di sini apakah kalian masih semangat untuk belajar? Iya, Pak. Tentunya karena semangat ya, ini masih pagi loh. Ini masih udara yang sangat segar untuk kita belajar. Kemudian kita akan beralih pada interpretasi pengarang dalam cuplikan novel Haji Nur Tani. Nah, di sini Bapak akan membacakan hasil interpretasinya. Dan di sini pengarang sangat setuju dengan pandangan. Saya sangat setuju dengan pandangan pengarang melalui tokoh Jimron. Nah, di sini pengarang memberikan gambaran kehidupan religius, walaupun berbeda apa? Berbeda agama. Kemudian pengarang juga memberikan gambaran cerminan toleransi dan jiwa sosial melalui tokoh seorang pendeta. Nah, coba diperhatikan dulu, yang berikut. Kemudian apakah di sini ada yang mempunyai pertanyaan atau ada hal yang tidak dimengerti? Kalau ditanyakan ya, apakah ada yang tidak paham? Semuanya saya rasa Bapak rasa semua sudah paham ya tentang apa yang Bapak jelaskan. Baik, karena sisa beberapa menit lagi, Bapak akan membagi beberapa kelompok ya. Sebentar Bapak akan membagi, atau kalian saja ya yang membagi itu kelasnya. Tolong dibagi ya sesuai temannya yang hadir. Kemudian dalam kelompok tersebut Bapak akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu kalian mencari suatu novel, kemudian tentukan nilai-nilai apa yang terkandung dalam novel tersebut. Kemudian yang kedua, tolong tafsirkan pandangan pengarang dalam cuplikan novel tersebut. Tolong ya dipahami tugasnya. Tolong itu jelas dibagi ya. Oke, baik. Bapak rasa semua sudah paham dan mengenai tugasnya. Tetapi tugasnya dikumpul pada pekan depan ya. Tugasnya dikumpul pada pekan depan. Jadi tugasnya harus ada di media saya sebelum Bapak masuk. Dipaham? Paham. Oke, baik. Sebelum Bapak masuk pelajaran hari ini, Bapak ingin satu menyimpulkan apa yang terdapat pada pembelajaran hari ini, atau mau maju serang saya? Bisa. Jadi yang bisa saya simpulkan pada pembelajaran kali ini tentang novel, yaitu novel merupakan teks fiksi yang menceritakan kehidupan dan satu atau beberapa orang tokoh dengan berbagai masalahnya. Itu Pak. Satu sama kalian ini. Oke, baik. Saya rasa itu kesimpulannya sangat bagus dan sangat luar biasa. Oke, Bapak sudah paham. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akhiri pelajaran hari ini. Aturan ketua kelas siapkan kembali jadwal sebelum Bapak keluar kelas. Baik Pak, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Itu doa dimulai.